Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini, tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang diputuskan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemaksulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran.
Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri. Hati-hati, pecah perlawanan rakyat pun tak bisa dikendalikan. Tidak mudah untuk menulis tulisan ini. Ada rasa marah yang luar biasa terhadap DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya terhadap fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi PAN, dan juga fraksi P3. Mereka inilah yang menjadi aktor utama menuju pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada hari Senin kemarin 5 Oktober. Dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, sangat dipaksakan supaya menjadi undang-undang. Hanya fraksi PKS dan Demokrat yang menolak. Undang-undang Ciptaker adalah undang-undang yang akan menindas belasan juta kaum buruh yang akan menindas rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, undang-undang ini memberikan kewenangan dan kesewenangan kepada pemilik modal. Mulai sekarang mereka akan bisa sesuka hati terhadap para pekerja. Poin-poin kontroversial di dalam undang-undang ini semuanya untuk kepentingan pengusaha, kemudian buruh yang lemah dalam banyak hal dipaksa mengikuti keinginan pemodal. Tidak ada lagi pesangon yang memihak karyawan karena diberhentikan oleh perusahaan. Pesangon PHK berkurang sangat drastis. Tidak ada lagi batas upah minimum. Jangan lagi harapkan cuti yang sifatnya peri kemanusiaan. Cuti 2 hari seminggu tidak ada lagi. Pasal 79 Undang-Undang Ciptaker menghapus cuti ini. Juga dihapus istirahat 2 bulan setelah bekerja 6 tahun berturut-turut. Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengatur soal cuti. Perusahaan bisa mendiktikan perjanjian kerja dengan karyawan. Menurut Undang-Undang Ciptaker, tidak ada lagi istilah karyawan tetap perusahaan. Para pekerja boleh dikontrak seumur hidup. Inilah yang diatur di pasal 59. Itu bermakna tidak akan ada lagi skema pensiun untuk karyawan. Karena sistem kontrak yang berlangsung terus-menerus itu tidak membebankan kewajiban kepada perusahaan untuk menyediakan skema pensiun. Bahkan Undang-Undang Ciptaker akan memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk tidak membayar upah sesuai ketentuan. Pasal 88 Undang-Undang Ciptaker sangat berpihak kepada perusahaan soal pengupahan. Sanksi untuk pelanggaran ini pun dihapuskan. Buruh yang melancarkan protes bisa dipecat oleh perusahaan. Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi buruh dalam pembayaran upah dihapus total oleh Undang-Undang Ciptaker. Perusahaan tidak bisa diperkarakan kalau membayar pekerja di bawah standar. Banyak lagi ketentuan di Undang-Undang Ciptaker yang sifatnya akan menindas buruh. Semua ini dengan alasan untuk menarik investasi. Agar, kata para penguasa, iklim investasi di Indonesia lebih menarik bagi para pemodal. Sangat mengherankan sekali. DPR yang seharusnya bekerja untuk melindungi rakyat sekarang malah menindas. DPR menjadi dewan penindas rakyat. Semakin meyakinkan kita semua bahwa DPR tidak mewakili suara rakyat, bukan pembela kaum lemah dan yang tertindas. Masih waraskah kalian, wahai para wakil rakyat? Atau apakah kalian sekarang menjadi lembaga yang menguras rakyat? Tetapi ada satu hal yang dilupakan oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, dan P3, bahwa mereka akan diingat sebagai para pengkhianat. Rakyat akan menghukum mereka. Hanya saja memang tidak mudah menghukum mereka, karena hukum ada di dalam genggaman mereka. Kita lihat saja, perlawanan dari rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Secara alamiah perlawanan itu akan bangkit. Mungkin saja penindasan akan berlanjut terus oleh DPR dan para penguasa eksekutif. Boleh jadi mereka akan semakin menggila-gila dalam pengkhianatan. Ibarat mengkonsumsi obat perangsang overdosis, para penguasa legislatif dan eksekutif akan terlihat berani melakukan apa saja. Tapi semakin brutal cara-cara yang mereka lakukan terhadap rakyat, akan semakin keras reaksi yang bakalan muncul.
Untuk sementara ini, rakyat masih bisa diintimidasi, rakyat pun masih takut. Namun, begitu perbuatan sewenang-wenang mereka itu meluas, perlawanan rakyat bisa tak terkendali. Jadi berhati-hatilah.